warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Fei. Nah, untuk kali ini akan kita bahas dulu PKN kelas 7. Nah, jadi untuk adik-adik kelas 7 siap-siap ya untuk membuka ingatannya kembali kemarin jawabannya sama atau tidak gitu ya. Nah, oke, kita langsung saja pembahasan soal PKN kelas 7 yang akan disampaikan oleh Kak Fei. Dipersilahkan Kak Fei. Oke, terima kasih Misti. Kita langsung mulai aja ya, adik-adik sekalian. Oke, kita mulai aja dari nomor satu dulu. Di sini, proses perumusan Pancasila itu melibatkan berbagai tokoh dengan latar belakang yang berbeda. Namun, mereka mampu menghasilkan dasar negara yang diterima semua pihak. Nilai utama yang dapat kita teladani dari semangat pendiri negara tersebut adalah apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D ya? Coba diingat-ingat adik-adik jawabannya. Jawaban yang betul adalah yang C, menghargai perbedaan dan mengutamakan musyawarah. Kenapa? Karena proses perumusan ini melibatkan berbagai tokoh dengan latar belakang yang berbeda. Gitu. Jadi kita nilai utamanya lebih ke menghargai perbedaan dan mengutamakan musyawarah. Oke, lanjut nomor 2. Setelah PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945, nilai-nilai Pancasila kemudian dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa. Jika Pancasila tidak berhasil dirumuskan sebagai dasar negara, kira-kira dampak yang paling mungkin terjadi adalah jawabannya yang A, B, C, atau D ya? Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu kehidupan berbangsa tidak memiliki pedoman yang jelas. Kenapa? Karena Pancasila itu sebagai dasar negara yang dimana akan menjadi pedoman kehidupan berbangsa kita. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, perhatikan pernyataan berikut tentang norma. Di sini ada 4 norma. Norma agama, bersumber dari Tuhan, norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani, norma kesopanan bersumber dari masyarakat, norma hukum bersumber dari negara. Sebuah aturan yang mewajibkan penggunaan helm saat berkendara dan memberikan sanksi tegas pada pelanggarnya termasuk pelaksanaan norma apa ya? Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Nah, jawaban yang benar adalah yang C atau norma hukum secara tegas. Kenapa? Karena aturan dengan sanksi tegas itu berasal dari negara yang dimana termasuk norma hukum gitu. Boleh sambil dicek ya, kira-kira udah benar berapa. Kita lanjut nomor 4. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang taat pada norma itu cenderung lebih sejahtera. Hal ini membuktikan bahwa norma itu berfungsi sebagai jawabannya yang mana nih? Yang A, B, C, atau D ya? Betul, jawabannya yang B, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan. Kenapa, Kak? Karena norma itu fungsinya memang menciptakan ketertiban dan keadilan untuk sosial. Begitu, adik-adik. Kita lanjut lagi nomor 5. Proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, namun menghasilkan konstitusi yang bertahan hingga sekarang. Faktor utama yang membuat Undang-Undang Dasar 1945 ini mampu bertahan adalah yang A, B, C, atau D. Jawabannya adalah yang A.
Keluasannya dalam menampung dinamika masyarakat itu adalah faktor utama pembuatan UUD 1945. Kenapa? Karena UUD 1945 ini bisa bertahan karena kefleksibelan menghadapi perubahan atau keluasan ya kalau bahasa Indonesianya. Oke, lanjut nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Berdasarkan pernyataan berikut, jika tidak ada UUD 1945, maka kira-kira apa nih jawabannya? Betul, jawabannya yang B. Penyelenggaraan negara tidak memiliki acuan hukum, itu akibatnya. Karena UUD 1945 ini sebagai hukum dasar yang menjadi acuan penyelenggaraan negara, maka penyelenggaraan negara kalau misalnya nggak ada UUD, ya nggak akan memiliki acuan hukum, ya kan? Oke, kita lanjut nomor 7. Tokoh-tokoh perumus UUD 1945 seperti Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno itu memiliki peran yang saling melengkapi. Sikap yang harus kita tiru dari mereka adalah yang A, B, C, atau D ya jawabannya. Coba diingat-ingat lagi adik-adik jawabnya yang mana ya? Dari nomor 7 ini jawaban yang benar adalah yang B. Bekerja sama untuk mencapai tujuan bangsa. Karena tokoh-tokoh tersebut bekerja sama meski berbeda latar belakangnya. Jadi mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bangsa. Gitu adik-adik. Kita lanjut nomor 8 ya. Di sini nomor 8, dalam sebuah diskusi kelas, Andi berpendapat bahwa norma hukum lebih penting daripada norma lainnya karena memiliki sanksi yang tegas. Namun, Budi membantah dengan mengatakan bahwa norma agama justru lebih penting karena bersifat mutlak. Berdasarkan konsep norma, penilaian yang tepat adalah jawabannya yang mana ya? Jawaban yang benar dari nomor 8 ini adalah yang D. Keduanya perlu memahami fungsi masing-masing norma. Kenapa? Karena setiap norma itu memiliki fungsi yang berbeda atau memiliki fungsi sendiri-sendiri dalam masyarakat. Jadi semuanya berguna ya, semua norma itu berguna dengan kategori atau dengan fungsi yang berbeda-beda gitu. Nomor 9. Semangat para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila itu patut dijadikan teladan oleh generasi muda sekarang, khususnya dalam menghadapi perbedaan pendapat. Penerapan semangat tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah jawabannya yang mana ya? Jawaban yang benar adalah yang C. Menghargai perbedaan dan mencari titik temu. Kenapa? Karena menghargai perbedaan dan bermusyawarah itu merupakan sikap yang kita teladani. Gitu. Terakhir nih nomor 10. Setelah mempelajari arti penting dari UUD 1945, seorang siswa menyadari bahwa konstitusi ini tidak hanya mengatur pemerintahan, tetapi juga melindungi hak warga negara. Sikap yang menunjukkan kesadaran terhadap arti penting UUD 1945 adalah jawabannya adalah yang B. Memahami dan menaati aturan dengan kesadaran sendiri. Kenapa? Karena kesadaran untuk mematuhi aturan itu menunjukkan pemahaman konstitusi. Gitu deh adik-adik, itu pembahasan singkat dari PKN di kelas 7 SMP ini. Kafe kembaliin lagi ke Misti. Oke, terima kasih Cafe. Terima kasih juga adik-adik yang sudah menyimak ya.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya memang belum ketinggalan tadi misalnya gitu ya. Nah, video ini boleh terus adik-adik ulang. Seperti itu ya. Oke, terima kasih adik-adik. Nanti akan ada berbagai macam video juga ya. Tapi itu macam-macam dari mata pelajarannya gitu ya adik-adik ya. Terima kasih Cafe, izin bisa menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. dadah adik-adik.